Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PKM Gue Digital, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Tutor Triansa Sabin. Kali ini pertemuan ke-8 kita membahas misi literasi digital, mengembangkan paragraf diskusi dan seni umpan balik sejawat. Nah, untuk peta jalan pembelajaran kita, yaitu apa yang akan kita install hari ini di otak kita. Mengapa kita berdiskusi? Fenomena gadget. Bayangkan, melihat seorang balita menangis histeris hanya karena smartphone-nya diambil. Apakah ini murni kesalahan teknologi? Diskusi membantu kita melihat dua sisi mata uang. Sisi pro, manfaatnya, dan sisi kontra itu dampak negatif secara objektif. Anatomi paragraf diskusi. Isu. Memperkenalkan masalah secara netral tanpa memihak. Kemudian pro. Argumen pendukung yang diperkuat dengan data valid. Kontra. Argumen penentang yang memberikan sudut pandang berbeda. Kemudian simpulan. Jalan tengah atau rekomendasi yang bijaksana. Menyusun argumen, teknik data first. Opini yang kuat bukan hanya soal perasaan, tapi soal kenyataan. Gunakan data dari media digital terpercaya untuk mendukung setiap paragraf yang kamu buat. Pastikan argumen pro dan kontra memiliki bobot yang seimbang agar pembaca bisa berpikir kritis. Pentingnya data valid, 100% akurasi informasi. Hindari hoax. Dalam menulis paragraf diskusi, satu kesalahan data bisa merusak seluruh argumen. Di era digital, kemampuan membedakan fakta dan opini adalah superpower bagi siswa kelas 9. The connectors, konstruksi yang logis. Namun demikian, gunakan saat berpindah dari paragraf pro ke paragraf kontra. Sebaliknya, memberikan penekanan pada perbedaan sudut pandang yang kontras. Di sisi lain, itu membantu membaca melihat perspektif berbeda tanpa menghakimi. Kemudian oleh karena itu, sangat krusial digunakan dalam bagian simpulan dan solusi. Seni umpan balik sejawat. Mengapa peer review? Terkadang kita tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri. Teman adalah cermin terbaik untuk tulisan kita. Tujuannya bukan menjatuhkan, tapi leveling up. Umpan balik yang baik haruslah spesifik, jujur, namun tetap santun. Checklist umpan balik, aspek penilaian itu ada indikator keberhasilan, struktur teks itu apakah ada isu, pro, kontra, dan simpulan. Kemudian keseimbangan, apakah argumen pro dan kontra sama kuatnya. Kemudian kebahasaan, apakah menggunakan konstruksi pertentangan dengan tepat. Ejaan, apakah tanda baca dan huruf kapital sudah benar. Proses menulis kita. Satu, drafting, menuangkan ide ke kertas atau digital. Kemudian reviewing, sesi tukar draft dengan teman. Ketiga, finalizing, revisi akhir berdasarkan feedback. Untuk visualisasi sudut pandang, itu ada kekuatan argumen pro, di mana itu ada 85% valid, kemudian kekuatan argumen kontra ada 80% valid. Tulisan diskusi yang hebat adalah ketika pembaca sulit menebak penulis berada di pihak mana. Menulis adalah cara kita berbicara tanpa suara, dan feedback adalah cara kita mendengarkan dengan mata. Nah, bisa teman-teman lihat pada grafik ini itu progres skill menulis, di mana draft 1 ada peer feedback dan ada final product. Nah, untuk misi kita di minggu ini, kita udah ada di hari pertama riset isu dan data, kemudian drafting paragraf, dan hari ketiga sesi feedback, dan 4 finalisasi karya. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan? Jikalau ada, boleh langsung hubungi grup WhatsApp tutor ya. Selamat berkarya teman-teman, jadilah penulis yang bijak dan kritis di era digital ini. Bahasa menunjukkan bangsa, tulisan menunjukkan kedewasaan berpikir. Dadah, see you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.